Nenek ingin membuktikan bahwa anak laki-laki adalah harta karun. Sehingga dia memberi ibuku oksitosin babi selama 6 tahun. Akibatnya, ibuku melahirkan 6 anak. Tetapi semuanya perempuan. Nenek marah dan menenggelamkan mereka semua di tempayan air. Dia pikir tahun depan, saat festival perahu naga, keinginannya akan terkabul. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dengan 8 karakter yang murni. Tapi ibuku menghilang lebih awal, pada tanggal 8 April. Saat dia ditemukan, dia berlutut dengan kepala mendongak di kuil Dewi Siang. Mulutnya penuh dengan abu dupa, matanya melotot seperti bel, dan dia memegang 3 dupa kuning yang menyala di tangannya. Dia sudah meninggal, perutnya robek dengan lubang besar, dan di dalamnya menggeliat banyak ular kecil. Ayahku, yang mencari ibuku di tengah malam, telah digigit ular dan mati di sampingnya. Dia melindungi aku, yang baru lahir, di bawah tubuhnya. Tubuhku dipenuhi ular kecil. Penduduk desa mati-matian menyelamatkanku. Kuil itu dipenuhi aroma cendana yang kuat, yang berasal dari tubuhku. Mereka bilang tanggal 8 April adalah hari ulang tahun Dewi Siang. Dan karena aku lahir prematur di kuil, pastilah aku reinkarnasi Dewi Siang. Orang tua yang berpengalaman meraba tulangku, dan berkata aku memiliki tulang Buddha alami. Itulah sebabnya makhluk jahat merasukiku. Mereka ingin memakan tulang budaku untuk membantu kultivasi mereka. Nenek memelukku dan memarahi mereka, mengatakan omong kosong. Dia bilang aku hanya menempel aroma cendana karena terlalu lama di kuil. Setelah mandi, aromanya akan hilang. Dan seperti yang dikatakan nenek, setelah mandi, aromanya hilang. Tapi sejak aku bisa mengingat, aku memakai liontin giok di leherku. Nenek selalu berpesan agar aku tidak pernah melepasnya. Kalau tidak, bencana besar akan datang. Sampai suatu hari, saat aku berusia 7 tahun, aku kehujanan dalam perjalanan pulang sekolah. Tali merah liontin itu basah kuyup. Jadi aku melepasnya dan meletakkannya di ambang jendela untuk dikeringkan. Aku meringkuk di selimut dan tertidur. Setengah tertidur, tiba-tiba aku merasakan sakit yang menusuk di kakiku. Seekor tikus besar sedang menggigit jari kakiku. Aku berteriak ketakutan. Nenek segera masuk dan mengusir tikus itu. Dia mengambil liontin itu dan memasangnya di leherku. Aroma cendana yang memenuhi ruangan pun lenyap. Dia memukulku. Sejak saat itu, aku tidak pernah melepas liontin itu lagi. Saat aku tumbuh dewasa, nenek menyuruhku untuk mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Dan tidak membiarkan pria lain menyentuhku. Dia sangat menyayangiku. Dan aku selalu menuruti perkataannya. Aku fokus pada pelajaranku. Sampai suatu sore ketika aku berusia 19 tahun. Aku naik bus pulang ke desa saat liburan. Tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan. Minibus itu terguling di jalan gunung. Kursiku menghadap pintu dan aku terlempar keluar. Aku berguling menuruni lereng bukit. Kakiku terkilir dan liontin itu pecah. Aroma cendana yang kuat langsung menyebar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara-suara. Di sekitarku, ular, serangga, dan tikus yang tak terhitung jumlahnya berdatangan dari segala arah. Dengan mata merah menyala menatapku lapar, dan menatapku dengan mata penuh nafsu. Aku menyeret kaki pincangku, berusaha keras mendaki lereng bukit sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba, seekor musang menerkamku dari belakang. Ia menggigit kakiku yang terluka dan berdarah, menghisapnya dengan rakus. Dengan sekuat tenaga, aku membalikkan badanku. Kakiku yang lain menendang kepalanya berkali-kali. Tapi musang itu tidak melepaskan gigitannya, malah menggigit tulang kakiku dengan lebih ganas. Aku pikir aku akan mati di lereng bukit itu. Hingga tiba-tiba muncul tulang ular putih pucat. Tulang itu menggigit leher musang hingga putus, mengusir semua ular, tikus, serangga, dan semut di sekitar. Tulang ular yang dingin itu melingkarkanku, melindungiku dengan erat. Saat tim penyelamat datang, tulang ular itu tiba-tiba menghilang. Aku diangkat ke ambulans. Aku mendengar mereka berbisik, mengatakan betapa harumnya gadis ini. Sesampainya di rumah sakit, dokter merawat lukaku dan memberiku infus. Lalu aku tertidur. Entah berapa lama aku tidur. Aku merasa seseorang menghembuskan napas ke wajahku. Aku tiba-tiba membuka mata dan melihat wajah berlumuran darah. Aku hendak berteriak, tapi wajah itu berteriak padaku. Nak, tolong paman, kumohon, tolong aku. Anakku baru 3 tahun. Dia butuh ayahnya. Aku hanya butuh sekali gigit. Kumohon. Kumohon. Aku memperhatikannya dengan seksama dan menyadari dia adalah sopir minibus. Aku hendak bertanya, gigit apa? Sebuah suara anak kecil terdengar. Kakak, bolehkah aku juga menggigit sekali? Aku ingin cepat besar agar tidak diganggu mereka. Aku melihat sekeliling, dan menyadari di samping tempat tidurku berdiri. Di atas melayang, dan di kejauhan menjulurkan leher ke arahku. Penuh dengan orang-orang yang merintih dan mengerang. Beberapa dari mereka kehilangan lengan dan kaki. Beberapa berlumuran darah. Beberapa kurus kering seperti kertas. Beberapa berwajah biru dan bertaring. Tampak sangat menakutkan. Mereka bukan manusia. Suara mesin yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Bersamaan dengan teriakan putus asa sopir minibus. Tidak sempat. Nak, maafkan aku. Biarkan aku menggigit sekali. Sambil berkata begitu, ia menerjang dan menggigit tulang telingaku.
Rasa sakit dan dingin yang menusuk tulang terasa. Aku berteriak dan benar-benar terbangun. Terdengar tangisan dari tempat tidur sebelah. Seorang wanita muda memeluk anak berusia 3 tahun. Menangis histeris hingga hampir pingsan. Di mesin monitor di samping lemari, terlihat 3 garis lurus. Sopir minibus itu meninggal. Aku menatap kosong dan tanpa sadar. Menyentuh tulang telinga kananku. Rasa sakit menyerang. Aku meraba darah yang lengket. Aku tidak melukai telingaku saat kecelakaan. Dan darah ini masih hangat. Jelas baru saja keluar. Aku menatap sopir minibus itu seperti orang linglung. Tubuhnya yang ditutupi kain putih diangkat dari hadapanku. Lalu spray di tempat tidur sebelah diganti dengan yang baru. Saat itu, perawat datang untuk mengukur suhu tubuhku dengan termometer telinga. Dia melihat tulang telingaku yang berdarah. Aduh, teriaknya. Kenapa telingamu berdarah? Bekas gigitan yang dalam. Jantungku berdegup kencang. Sopir minibus itu benar-benar menggigit tulang telingaku. Tapi, bukankah dia sudah mati? Perawat segera membersihkan dan mendesinfeksi lukaku. Setelah selesai, dia berkata, aku sudah menghubungi nenekmu, tapi di luar hujan deras. Dan sudah larut malam, jalanan di gunung sulit dilalui. Nenekmu bilang akan datang terlambat. Aku mengangguk, kepalaku terasa pusing. Aku berbaring dan kembali merasa mengantuk. Kakak, tolong aku. Suara gadis kecil yang polos dan ketakutan itu terdengar lagi. Aku membuka mata dan melihat dia terpojok di dinding. Sesosok makhluk berwajah biru dan bertaring sedang menggigitnya. Makhluk-makhluk lain di sekitarnya menonton dengan ekspresi antara gembira dan takut. Tapi tak satu pun yang maju untuk menghentikan. Aku melihat sekeliling, tapi tak menemukan sopir minibus itu. Kakak, tolong gigit aku. Aku janji hanya sedikit saja. Tidak akan sakit. Kok. Suara teriakan minta tolong gadis kecil itu terus terngiang di telingaku. Kepalaku rasanya mau pecah. Entah kenapa. Aku mengangguk ke arah gadis kecil itu. Tiba-tiba gadis kecil itu menggigit jari kelingking kaki kiriku. Rasa sakit yang luar biasa membuatku terbangun dari tempat tidur. Aku terengah-engah. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka selimut dan melihat. Ujung jari kelingking kaki kiriku benar-benar hilang sepotong. Rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Aku tak tahan lagi dan berteriak. Hantu, ada hantu. Sambil menahan sakit, aku melompat dari tempat tidur dan berlari keluar. Saat membuka pintu, aku melihat nenekku datang terburu-buru. Aku memeluknya. Suaraku gemetar. Nenek, ada hantu. Mereka semua ingin menggigitku. Mereka akan memakanku. Nenekku memelukku erat dan menenangkanku. Nenek sudah datang. Nenek punya cara untuk menyelamatkanmu. Perawat juga berlari menghampiri, melihat jari kelingking kakiku yang hilang sepotong. Dan bercak darah di lantai. Dia memintaku kembali ke tempat tidur agar lukaku dirawat. Aku menggeleng, menolak kembali ke kamar. Aku bersembunyi di balik nenekku. Nenekku melindungiku dan memintaku dipulangkan. Kalian tidak bisa menyelamatkan cucuku. Aku harus membawanya pulang ke desa. Kalau tidak, dia tidak akan selamat malam ini. Nenek bersikeras membawaku pergi. Akhirnya, kami meninggalkan rumah sakit tanpa mengurus prosedur pemulangan. Minibus kepala desa sudah menunggu di depan rumah sakit. Saat pintu dibuka, aroma amis yang kuat menyeruak. Aku terbatuk-batuk. Nenek mendorongku masuk ke kursi belakang dan menutup pintu. Sambil mengusap punggungku, nenek berkata, di dalam mobil ada dupa pengusir roh jahat. Bisa untuk sementara menutupi aroma cendana di tubuhmu. Tapi karena liontin pelindungmu pecah, kau sudah ditandai. Dupa ini hanya bisa mengelabui makhluk-makhluk lemah. Jika bertemu dengan sosok yang kuat, kita semua takkan bisa lolos malam ini. Kepala desa telah menyalakan mobil dan melesat pergi di tengah hujan malam. Aku meringkuk di kursi belakang dan bertanya dengan gemetar. Nek, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang harus kulakukan? Nenek mengulurkan tangan dan membelai rambutku. Dengan tatapan penuh kasih sayang. Kau sudah 19 tahun. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Dia mengambil sebuah kotak kecil persegi panjang dari kayu cendana emas dari samping kakinya dan meletakkannya di pangkuanku. Lalu membukanya. Di dalam kotak kecil itu ada 2 lapisan. Lapisan pertama hanya setengah ukuran lapisan kedua. Di lapisan pertama terdapat dupa cendana berbentuk ular berwarna hitam, dengan aroma samar seperti ular. Di lapisan kedua terdapat 10 dupa lainnya yang berjajar. Dupa-dupa itu memiliki berbagai bentuk dan warna, masing-masing dibungkus dengan kertas minyak merah. Nama setiap dupa tertulis di kertas minyak. Desa Chensui hidup dari membuat dupa. Aku tumbuh besar dengan melihat dan mendengarnya. Hampir semua jenis dupa yang populer di pasaran. Ku ketahui namanya, tapi 10 dupa ini belum pernah ku dengar. Ini semua adalah dupa yin yang diturunkan dari leluhur keluarga Lu. Nenekku tiba-tiba berkata, dan juga yang kakekmu berpesan sebelum meninggal agar ku sampaikan langsung kepada pewaris dupa yin keluarga Lu di masa depan. Aku tidak mengerti. Dupa yin, segala sesuatu di dunia ini selaras dalam yin dan yang. Manusia dibagi menjadi pria dan wanita. Dupa juga dibagi menjadi yin dan yang. Berbagai jenis dupa yang beredar di pasaran. Kebanyakan adalah dupa yang umumnya digunakan untuk wewangian, ritual, pengobatan, dan sebagainya. Sedangkan leluhur keluarga Lu kita membuat dupa yin. Dupa yin dapat berkomunikasi dengan jiwa.
dapat menuntun jiwa yang penasaran ke reinkarnasi, dapat menelusuri kehidupan lampau dan sekarang, dapat menghidupkan kembali orang mati. Nenekku menunjuk ke kotak kecil itu dan melanjutkan. Ini adalah 10 dupa yin terakhir yang diturunkan dari leluhur keluarga Lu. Aku menunjuk dupa cendana berbentuk ular di lapisan atas dan bertanya, kalau yang ini, bukan dupa yin. Nenekku mengambil dupa cendana berbentuk ular itu, menutup kotak kecilnya. Baru kemudian berkata, dupa yin itu berharga dan memiliki khasiat unik. Bukan sembarang orang bisa membuatnya. Dan juga bukan sembarang orang bisa menjaganya. Keluarga Lu bisa membuat dupa yin. Semuanya berkat perlindungan Dewa Ular yang selalu dipuja di rumah. 100 tahun yang lalu, terjadi beberapa hal yang membuat Dewa Ular marah. Seluruh desa Chen Sui hampir dihancurkan olehnya. Kemudian, desa membangun kuil Dewi Dupa untuk sepenuhnya menekan Dewa Ular. Namun sejak saat itu, keluarga Lu terkena kutukan. Keturunan perempuan yang lahir, semuanya menderita penyakit kulit yang parah sejak lahir. Tidak ada yang hidup lebih dari sebulan. Seluruh tubuh mereka membusuk dan berbau busuk. Saat meninggal, hanya tersisa tulang belulang. Saat mengatakan ini, nenekku beberapa kali tersedak. Aku tiba-tiba mengerti, jadi keenam kakakku, daripada menderita sampai mati, lebih baik memberi mereka kematian yang cepat. Nenekku menyeka air matanya dan melanjutkan, tapi kau berbeda dari mereka. Mantra persahabatanmu terhenti karena tulang budamu yang alami, dan patung Dewi Siang retak pada hari kau lahir. Segelnya sudah lama terbuka, namun Raja Ular tidak pernah membalas dendam. Mungkin kau bisa mengubah nasib keluarga Lu. Ia menyerahkan dupa berbentuk ular ke tanganku dengan sungguh-sungguh. Dengan menyalakan dupa berbentuk ular ini, kau mungkin bisa memanggil Raja Ular. Saat ini, hanya dia yang bisa melindungimu. Tapi begitu kau menyalakannya, akan ada ikatan antara kau dan Raja Ular. Tak ada yang tahu apakah itu berkah atau kutukan. Menyalakannya atau tidak, putuskan sendiri. Nenek juga tidak bisa menjamin apakah Raja Ular akan datang atau tidak. Suara decitan rem tiba-tiba terdengar. Mobil itu terguncang. Aku dengan cepat melindungi dupa ular. Melihat ke depan, aku langsung tersentak. Di area yang diterangi lampu depan mobil, hujan gerimis terus turun. Di tengah hujan itu, 7 atau 8 musang kuning dengan berbagai ukuran berdiri berbaris. Yang memimpin memiliki kumis panjang dan bulu berwarna keputihan. Sekilas terlihat seperti manusia. Aku pernah mendengar dari orang tua bahwa semakin tinggi kultivasi musang kuning, semakin pucat warnanya. Jika warnanya sudah putih, berarti ia akan berubah wujud. Pada saat itu, ia akan mencari orang yang ditakdirkan. Dan bertanya, apakah aku terlihat seperti manusia? Tapi melihat gelagatnya, sepertinya ia tidak datang untuk meminta pengakuan. Aku tiba-tiba teringat, bukankah jalan gunung ini tempat kecelakaan mobil tadi malam? Saat itu, mobil kecil itu baik-baik saja, tiba-tiba terbalik. Apakah ini juga ada hubungannya dengan musang-musang ini? Musang itu akhirnya digigit lehernya hingga putus oleh tulang ular yang menyelamatkanku. Apakah mereka datang untuk membalaskan dendam atau apa? Saat itu, nenekku tiba-tiba berteriak, "Kepala desa, tabrak mereka!" Kepala desa langsung menginjak gas dan menabrak. Tiba-tiba, musang putih itu melompat, dan langsung menabrak kaca depan mobil. Ia menggigit tangan kepala desa. Kepala desa berteriak kesakitan dan mencoba melepaskan gigitannya. Tapi ia tidak bisa melepaskan musang putih itu. Dan musang-musang lainnya langsung menerkam aku dan nenek. Salah satunya hampir menggigit hidungku. Saat itu juga, sebuah tinju kecil muncul dari belakangku. Tinju itu memukul kepala musang itu dengan keras. Cepat keluar dari mobil. Musang-musang ini berkultivasi dengan cara yang jahat. Mereka ingin melahap tulang budamu. Itu gadis kecil yang menggigit jari kakiku. Bagaimana dia bisa ada di sini? Gadis kecil itu langsung bertarung dengan musang-musang itu. Aku mencoba membuka pintu mobil, tapi tidak bisa. Saat aku berusaha keras membuka pintu, seekor ular kecil merayap turun dari atap mobil melalui jendela. Ular itu mendesis ke arahku. Kemudian, berbagai macam ular kecil bergelantungan di luar jendela mobil. Kaca mobil rusak, aroma dupa penangkal hilang. Aromanya tidak bisa lagi menutupi aroma dupa di tubuhku. Makhluk-makhluk itu kembali mendatangiku. Ternyata itu adalah roh yang telah menelan tulang Buddha. Anak-anakku, ayo cicipi kelezatan ini. Usir energi jahat dari tubuhmu. Musang putih itu ternyata bisa berbicara. Aku melihat ke depan. Aku melihat gadis kecil itu diinjak punggungnya oleh musang itu. Ia ditekan dengan kuat. Musang-musang lain menerkamnya sambil meneteskan air liur. Dengan kejam, ia merobek jiwa gadis kecil itu. Aku mencoba meraihnya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya padaku. Kakak, jangan datang, mereka akan memakanmu. Pergi, cepat, pergi, pergi kemana? Musang putih berjalan ke arahku. Matanya berbinar. Kau tampak cantik. Dengan aroma tubuh semerbak ini, kau pasti lezat. Nenek melindungiku dan mengancam. Jangan sentuh cucuku. Buh, musang putih menggerakkan lengannya. Nenek terlempar ke pintu mobil dan pingsan. Kepala desa tertelungkup di kemudi. Tak bergerak. Jiwa gadis kecil itu semakin memudar. Ular-ular kecil merayap masuk melalui jendela mobil yang pecah. Mobil ini dikendalikan oleh musang putih.
Aku tidak bisa keluar. Aroma cendana di dalam mobil semakin kuat. Makhluk jahat lainnya akan tertarik ke sini. Tanganku berkeringat dingin, hampir membasahi dupa ular. Dupa ular di tanganku terasa semakin dingin. Udara dingin menusuk tulangku. Dupa ular, kau ingin memanggil kakek Liusan? Musang putih tertawa. Siapa yang tidak tahu di jalan ini? 100 tahun yang lalu, kakek Liusan dikuliti dan diambil empedunya. Hanya tersisa tulang belulang dan ditahan di dalam peti tembaga. Meskipun kau membakar 10 dupa ular lagi, kau tidak mungkin bisa memanggilnya. Gadis cuan, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Musang putih menerjangku sambil menyeringai. Namun, targetnya adalah dupa ular di tanganku. Aku menyingkir dan melindungi dupa ular, lalu meniupnya dengan kuat. Dupa ular langsung memercikan api. Asap biru bercampur bau ular menyebar. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, bersamaan dengan desisan yang mengerikan. Semua musang dan ular kecil di dalam mobil langsung menjadi mayat. Musang putih gemetar dan tergagap. Kakek Liusan, kapan Anda keluar? Apakah aku perlu memberitahumu kapan aku keluar? Tulang ular putih melilit leher musang putih. Ujung ekornya menekan tenggorokannya. Suara pria itu penuh amarah. Kau berani menyentuh orangku? Cari mati. Tulang ular langsung menusuk leher musang putih. Darah hitam berbau busuk muncrat keluar. Musang putih bahkan tidak sempat menjerit. Ia langsung roboh dengan mata melotot. Bayangan putih melintas di depanku. Pinggangku terasa kencang. Angin berdesing di telingaku. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah berada di kamarku. Tulang ular yang membawaku kembali masih melilit tubuhku. Aku ingin kabur, tapi tidak bisa bergerak. Pandanganku gelap gulita. Aku merasa ada sesuatu, seperti tangan yang menggenggam pinggangku. Aku terdorong ke dinding. Aku meronta-ronta. Akhirnya aku melihat sesuatu. Bayangan seorang pria. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi matanya menatapku dengan liar. Tiba-tiba dia menciumku, mengecup dan menggigit leherku, seakan ingin memakanku. Tangan di pinggangku juga meraba-raba. Aku berumur 19 tahun dan belum pernah berpegangan tangan dengan pria. Aku tak pernah mengalami ini. Seluruh tubuhku gemetar dan hampir menangis. Suara kain robek terdengar. Aku berteriak ketakutan. Jangan, sejak kecil, nenek selalu berpesan, jangan biarkan pria menyentuhmu. Tapi tulang ular ini tentu saja tidak mendengarkanku. Bayangan itu menahanku, menciumku dengan lebih ganas. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku gemetar hebat. Apakah dia juga akan memakanku? Aku panik dan mendorongnya, tapi dia mencengkeram tubuhku dengan kuat. Aku menangis kesakitan, sakit, tapi bayangan itu tidak berhenti. Malah semakin kuat, hingga akhirnya dia berbisik di telingaku, menyebut nama asing. Rusa, ini hutangmu padaku. Suara dingin dan kejam itu membuatku pingsan. Dalam pingsanku, aku bermimpi. Aku memimpikannya bibi Huang yang telah lama meninggal. Saat kecil, dia membujukku dan meraba tulangku. Dia bilang aku lahir dengan tulang Buddha. Setiap tulang di tubuhku adalah dambaan para petapa. Di antara 206 tulang ini, ada satu yang disebut tulang surga. Siapa yang mendapatkannya bisa langsung menjadi Buddha atau dewa. Mimpiku berubah. Aku melihat tulang ular itu lagi. Melilitku erat. Bayangan kabur itu meraba seluruh tubuhku, seolah mencari sesuatu. Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Jari-jari panjang dan kuatnya menusuk kulitku. Darah muncrat keluar. Jangan. Aku terbangun dan melihat sekeliling dengan panik. Kamar itu kosong. Tidak ada apa-apa. Apakah dia sudah pergi, atau semua yang terjadi hanyalah mimpi? Tapi saat aku melihat tangan kiriku, aku membeku. Di pergelangan tanganku entah sejak kapan terpasang gelang tulang ular. Di ujungnya terdapat sebuah cap. Cap itu bermotif ular. Di bawahnya terukir 3 huruf. Cap itu bernoda darah. Aku samar-samar melihat huruf Liu. Liu. Aku mencoba melepas gelang itu. Tapi semakin aku tarik, semakin erat. Aku mencoba memotongnya, tapi guntingnya malah patah. Setelah berusaha keras, aku tetap tak bisa membukanya. Malangnya, darahku malah mengotorinya. Tulang ular itu sepertinya menjadi lebih hangat. Aku jatuh terduduk di tepi tempat tidur. Aku benar-benar terjerat oleh tulang ular itu. Nenek, dupa ular itu diberikan nenek padaku. Dia pasti tahu sesuatu. Aku mencari ke seluruh rumah, dan memastikan nenek belum kembali. Khawatir dia dan kepala desa masih tertinggal di dalam mobil itu. Aku bersiap untuk keluar. Di luar sedang hujan. Saat aku membuka payung, aku tiba-tiba menyadari aroma cendana yang memenuhi rumahku tadi telah hilang. Apa yang terjadi lagi? Aku tiba-tiba melirik gelang tulang ular. Mungkinkah gelang tulang ular ini juga bisa menekan aroma tubuhku? Tak berani berpikir panjang. Aku berlari menuju pintu desa. Saat melewati rumah kepala desa, aku melihat mobil van-nya terparkir di luar halaman. Gerbang halaman terbuka dan lampu di dalamnya terang benderang. Terdengar samar-samar suara dari dalam. Kepala desa dan nenek sudah kembali, berdiri di gerbang. Aku berteriak, "Nek, kau di sana?" Begitu suaraku terdengar, beberapa orang berteriak dan berlari keluar dari rumah utama. Tubuh mereka dipenuhi cakaran. Sebelum aku sempat bereaksi, kulihat kepala desa mengikuti mereka keluar. Dia melangkah melewati ambang pintu dengan gerakan aneh.
mengejar keluarganya menuju gerbang. Matanya merah menyala, bulu kekuningan tumbuh di pipinya. 2 taring tajam terlihat dari bibirnya yang sedikit terbuka. Ujung taringnya berlumuran darah. Kuku-kukunya tipis, panjang, dan sangat tajam. Melihatku, dia tiba-tiba terlihat bersemangat. Terus menggertakkan gigi dan air liurnya menetes tak terkendali. Aku tanpa sadar mundur 2 langkah. Lalu kulihat nenek melemparkan seutas tali rami dari belakang kepala desa. Tali itu langsung melilit leher kepala desa. Kepala desa meronta-ronta sambil mencakar tali itu. Melihat nenek mulai kehabisan tenaga, tanpa pikir panjang aku mengambil sekop besi dari tanah dan memukulkannya dengan keras ke lutut kepala desa. Kepala desa langsung berteriak dan berlutut di tanah. Nenek memanfaatkan kesempatan itu untuk melilitkan tali rami berulang kali ke tubuh kepala desa. Setelah susah payah mengikatnya erat, nenek bersandar di sudut dinding, memegangi pahanya, dan menarik napas dalam-dalam. Saat itulah aku melihat luka di sekujur tubuh nenek. Ada luka gigitan besar di pahanya. Daging yang terkelupas berwarna ungu kehitaman yang tidak normal. Aku berlutut di samping nenek untuk memeriksa lukanya. Tapi dia tiba-tiba meraih tangan kiriku. Tatapannya rumit saat menatap gelang tulang ular di pergelangan tanganku. Aku membuka mulut ingin bertanya pada nenek apakah ada cara untuk melepaskan gelang tulang ular itu. Tapi nenek tiba-tiba menepis tanganku dan menyembunyikan kedua tangannya di balik bajunya, seolah menghindari sesuatu. Tiba-tiba aku menyadari kuku nenek juga menjadi runcing, dan bulu kekuningan yang sama seperti kepala desa tumbuh di pipinya. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Nenek sudah berusia 70 tahun lebih. Beberapa giginya sudah tanggal. Biasanya mulutnya agak ompong, tapi sekarang terlihat penuh. Kepala desa masih meronta-ronta, mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya. Aku melihat kepala desa, lalu melihat nenek. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatiku. Aku berteriak, "Nenek!" Nenek langsung berdiri. Dia menarikku dan mendorongku keluar. Mendorongku masuk ke mobil van kepala desa. Lalu merogoh saku bajunya, dan mengeluarkan kartu bank. Menyelipkannya ke tanganku, sambil berpesan, "Kembalilah ke sekolah. Di kartu ini ada uang kuliah yang sudah kumpulkan untukmu. Belajarlah dengan giat, nanti tinggal dan bekerjalah di kota. Jangan pernah kembali lagi. Pergilah sekarang." Saat dia membuka mulutnya, 2 gigi taring muncul. Aku melihat kedua gigi taring itu berkilat di antara bibirnya yang membuka dan menutup. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Aku teringat musang putih menggigit kepala desa. Makhluk jahat itu pasti telah menularkan semacam virus kepada kepala desa. Kepala desa kemudian menggigit nenek. Nenek juga tertular. Aku memegang tangan nenek, menariknya ke mobil sambil berkata, Nenek tertular virus dari musang itu. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit." Nenek mendorongku kuat dan menggelengkan kepalanya. "Anak bodoh, rumah sakit tidak bisa menolong kita. Pergilah, cepat pergi. Kalau tidak pergi, terlambat." Aku segera melompat keluar mobil dan mengangkatnya masuk ke dalam. Nenekku berusaha keras untuk keluar, tidak mau bekerja sama. Saat kami sedang berdebat, keluarga kepala desa yang tadi lari kembali lagi. Mereka menatapku dengan mata merah menyala, menggertakkan gigi dan meneteskan air liur, mengepungku. Bukan hanya keluarga kepala desa. Aku melihat dalam kegelapan, semakin banyak penduduk desa bergerak ke arahku. Mereka semua terluka, mereka semua telah digigit. Jika begini terus, seluruh desa Chen Sui akan menjadi neraka dunia. Kondisi nenek juga memburuk. Dia terus menggeram rendah, memukul kepalanya sendiri untuk tetap sadar. Tapi matanya juga sudah memerah. Kesadarannya akan segera hilang sepenuhnya. Mobil van ini tidak aman. Aku tidak bisa terus berada di luar dan menjadi sasaran empuk. Aku harus menarik nenek lagi. Aku harus membawanya ke tempat yang lebih aman. Tanpa sengaja aku melihat kotak kayu cendana emas di kursi belakang. "Dupa Yin Xiang." Nenek bilang Dupa Yin Xiang keluarga lu sangat ajaib. Pasti bisa menawar racun jahat musang ini. Aku mengambil kotak itu dengan satu tangan dan menarik nenek dengan tangan yang lain. Cepat-cepat mundur ke halaman rumah kepala desa. Mengunci pintu dan menarik barang-barang untuk menghalangi pintu. Para penduduk desa mengejarku, mencakar pintu dan meraung, menggaruk dinding dan pintu kayu dengan kuku tajam mereka. Aku gemetar ketakutan. Tapi saat itu, aku mendengar suara gertakan gigi yang sama dari belakangku. Perlahan aku menoleh. Aku melihat nenek dengan mata merah menyala menerjangku. Aku terjatuh dan berjuang keras untuk bangun. Nenek yang biasanya kurus dan lemah, saat ini seperti banteng, penuh energi. Nenek sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menindihku dan memamerkan gigi taringnya yang baru tumbuh. Dia berusaha keras untuk menusukkannya ke tubuhku. Aku menahannya dengan kedua tanganku, menjaga jarak. Air liur menetes dari taringnya ke wajahku. Aku merasa jijik dan takut. Wajah nenek semakin mendekat. Taring putihnya tepat di depan hidungku. Hampir saja dia menggigitku. Aku tak peduli lagi. Aku mengangkat kakiku dan menendang keras kaki nenek. Tendanganku mengenai betis nenek. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya ke samping. Aku mengambil kotak kayu cendana, lalu merangkak ke dapur terdekat. Begitu masuk dapur, aku segera menutup semua pintu dan jendela. Semua barang yang bisa digeser, kupakai untuk memblokir pintu dan jendela. Aku meringkuk di dekat kompor, memeluk diriku sendiri.
Sesekali terdengar suara desisan nenek. Tak lama kemudian, terdengar suara gedoran keras. Pintu gerbang didobrak. Penduduk desa berhamburan masuk. Dalam kepanikan, aku menjatuhkan kotak kayu cendana. Dupa-dupa berjatuhan. Kain sutra kuning yang melapisi dasar kotak juga terlepas. Terlihat selembar kertas kuning yang terbakar. Aku menarik kertas kuning itu. Terlihat tulisan nama-nama dupa, dan kegunaannya. Nama-nama dupa itu cocok dengan dupa di dalam kotak kayu cendana. Aku melirik sekilas. Mataku langsung tertuju pada dupa bernama Dupa 1000 Langkah. Di kertas kuning itu tertulis, Dupa 1000 Langkah menenangkan pikiran, mengusir roh jahat, dan melindungi. Aku mencari-cari dupa yang berjatuhan, dan segera menemukan Dupa 1000 Langkah. Tanpa ragu, aku menyalakannya. Aroma amis yang samar segera menyebar di udara. Rasanya seperti semua pori-poriku terbuka. Aku merasa segar kembali. Suasana di luar juga perlahan menjadi tenang. Aku mengintip keluar melalui celah pintu. Terlihat penduduk desa di halaman, berdiri dengan tatapan kosong. Kemerahan di mata mereka perlahan memudar. Kuku jari mereka juga kembali normal. Lalu satu persatu mereka roboh. Seperti kelelahan, mereka tertidur pulas. Dupa 1000 Langkah benar-benar manjur. Kami selamat. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku berbalik dan mengumpulkan dupa-dupa yang berserakan. Memasukkannya kembali ke dalam kotak. Saat mengambil kembali kertas kuning itu, aku baru melihat keterangan lengkap tentang Dupa 1000 Langkah. Ternyata bukan hanya satu baris. Ada tulisan kecil di bawahnya. Berkhasiat selama 3 hari, ditambahkan dupa lidah ayam, dupa pemikat beras dalam guci. Tulisan kecil itu bagai petir di siang bolong. Perasaanku yang baru saja lega, kembali menjadi tegang. Jika aku tidak salah paham, khasiat dupa Qianbu hanya bertahan 3 hari, dan efeknya terlalu lemah. Tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racun musang kuning dari penduduk desa. Untuk menyelamatkan mereka sepenuhnya, kita harus membuat dupa yin lain yang disebut dupa Jise. Di dalam kotak kayu nan emas, dari 9 dupa yin yang tersisa, tidak ada satupun yang disebut dupa Jise. Aku langsung panik, baru saja lolos dari maut. Di mana aku bisa menemukan dupa Jise? Jika dalam 3 hari tidak ada dupa Jise, apa yang akan terjadi pada penduduk desa? Aku takut memikirkannya. Aku hanya bisa menyimpan dupa yin ini dulu. Berharap mungkin racun di tubuh penduduk desa tidak terlalu parah. Dan dupa Qianbu sudah cukup. Aku memindahkan barang-barang di balik pintu, dan membantu nenekku berdiri. Tiba-tiba, seorang penduduk desa bergerak. Aku membungkuk dan berdiri di sana, bahkan tidak berani bernapas. Aku melihat penduduk desa itu perlahan duduk. Dia melihatku, lalu melihat penduduk desa lain yang terbaring di tanah. Dengan bingung dia bertanya, ada apa ini? Setelah nenekku bangun, dia mengendus udara, dan mencium aroma dupa Qianbu yang menyebar. Alisnya langsung berkerut. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Dari tatapannya, aku melihat rasa bersalah, keengganan, dan ketidakberdayaan. Tapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan memberitahu penduduk desa untuk tinggal di halaman rumah kepala desa selama beberapa hari ke depan dan jangan pergi kemana-mana. Setelah seharian bekerja keras, semua orang sangat lelah. Mereka berkerumun di sudut-sudut dan tertidur. Aku juga lelah, tapi aku tidak berani tidur. Baris kecil di kertas kuning itu terus terbayang di pikiranku. Aku membalut luka di paha nenekku, dan pergi ke dapur untuk memasak untuk semua orang. Saat aku sedang menyalakan api, kepala desa masuk dari luar. Dia bilang dia haus dan ingin minum air. Kepala desa adalah orang pertama yang digigit dan yang paling parah lukanya. Tapi setelah mencium dupa Qianbu, dia juga sadar kembali. Bulu kuning dan kuku tajam di wajahnya juga hilang. Aku melihatnya mengambil semangkuk air dan membawanya ke mulutnya. Tapi dia tidak langsung meminumnya, melainkan menjulurkan lidahnya, dan terus-menerus menyeruput air ke dalam mulutnya. Aku langsung membeku. Bagaimana bisa kepala desa minum air seperti itu? Seperti anjing. Tidak, lebih seperti musang kuning. Sepertinya racun musang kuning di tubuh penduduk desa belum hilang oleh dupa Qianbu.